Saat berpidato di HUT ke-59 Partai Golkar, di depan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto menyebut sejumlah kader Golkar yang bisa memenangkan Prabowo di Pulau Jawa, khusus di Jawa Tengah. Erlangga tak menyebut nama, namun menyatakan orang yang dimaksud berusia di bawah 40 tahun. Kita optimis dengan mesin partai, kita kuat. Kita ada Ridwan Kamil di Jawa Barat, ada Pak Aceh dan Pak Prabowo. Insya Allah Jawa Barat kita kunci. Kita punya di Jawa Timur, ada Pak Dekarwo, ada Pak Kofifah. Insya Allah Jawa Timur kita kuat. Dengan under 40, insya Allah Jawa Tengah pun kita bisa rebut kembali. Rencananya besok Partai Golkar akan menggelar Rapimnas. Untuk mengetahui agendanya seperti apa akan disampaikan lebih lengkap jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, rencananya besok kan Partai Golkar akan menggelar Rapimnas. Apa saja agenda yang akan dibahas dalam Rapimnas besok? Ya Audrey, salah satu yang akan menjadi bahasan dalam Rapimnas Partai Golkar besok adalah soal nama bakal calon wakil presiden yang didukung Partai Golkar untuk maju bersama Prabowo Subianto di pemilu 2024. Tadi Erlangga juga kerap menyebut soal beberapa kisi-kisi begitu, tapi memang Erlangga tidak menyebut nama, hanya saja ia mengatakan soal tokoh yang berprestasi di bawah 40 tahun. Di momen tasyakuran hari ulang tahun Partai Golkar ke-59 tadi yang juga dihadiri oleh bakal calon presiden Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto, Erlangga menyebut ada beberapa kader mudanya yang berprestasi yang juga merupakan anak dari pejabat, baik itu dari anak bupati, ada juga yang beberapa anak gubernur begitu, dan mereka berprestasi. Erlangga menyinggung soal politik dinasti tersebut dan mengatakan bahwa tidak masalah politik dinasti asalkan tidak bersifat feodal. Artinya kader-kader ataupun juga tokoh yang diusungnya yang merupakan anak muda di bawah 40 tahun ini tidak mengapa, apalagi kalaupun juga ada garis keturunan dengan kepala pemerintahan begitu, tidak mengapa asalkan berprestasi, memiliki kinerja baik dan juga berkualitas. Ini yang tadi disampaikan oleh Erlangga Hartarto. Dan terkait dengan under 40 ataupun juga pemuda di bawah 40 tahun yang juga pernah menjabat ataupun punya pengalaman sebagai kepala daerah, ini mengerucut ataupun juga tertuju kepada putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, yang namanya kerap disebut akan mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Tadi kami juga sempat menanyakan kepada Erlangga apakah nama Gibran yang nantinya akan dibahas ataupun juga disebutkan dalam Rapimnas besok. Erlangga memang tidak menyebutkan ataupun juga tidak secara tegas mengatakan bahwa nama Gibran lah yang akan diusung Partai Golkar dalam Rapimnas besok untuk menjadi bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Namun Erlangga menyebut sudah memiliki komunikasi ataupun juga sudah menjalin komunikasi baik dengan Gibran Rakabuming Raka. Untuk besok tadi juga Erlangga menegaskan bahwa akan ada kejutan, akan ada berita baru yang akan disampaikan oleh Partai Golkar di Rapimnas Golkar besok. Nah, yang menarik Audrey dan saudara, tidak hanya nama Gibran Rakabuming Raka, tapi juga ada nama Erick Thohir yang kerap disebut bisa mendampingi ataupun juga menjadi kandidat bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto. Hal ini juga berkaitan dengan Koalisi Indonesia Maju karena ini merupakan pengusungnya dari Partai Amanat Nasional atau PAN. Nah, tadi kami juga sempat menanyakan ke Golkar melalui Erlangga Hartarto, bagaimana tanggapannya begitu apabila nantinya Erick Thohir yang akan diusung, apakah Golkar masih tetap solid kepada Kim atau seperti apa? Tadi jawaban dari Erlangga Hartarto bahwa Koalisi Indonesia Maju ini masih solid. Golkar masih solid di Koalisi Indonesia Maju, tapi akan ada kejutan yang diberikan oleh Partai Golkar. Ini yang menarik untuk kita tunggu bersama, Audrey dan saudara, karena Rapimnas Golkar ini merupakan forum tertinggi Partai Golkar setelah Musyawarah Nasional. Kalau kita ketahui di Musyawarah Nasional Partai Golkar tahun 2019 lalu, Erlangga Hartarto ini resmi diusung atau dijadikan capres atau cawapres oleh Partai Golkar di pemilu 2024. Nah, nantinya di Rapimnas besok apakah akan ada perubahan terkait dengan keputusan Munas tersebut yang menyebutkan bahwa Erlangga Hartarto diusung ataupun juga didukung menjadi capres-cawapres 2024, atau ada nama baru yang akan didukung oleh Partai Golkar untuk menjadi bacawapres Prabowo Subianto. Karena sampai saat ini Golkar masih firm, masih solid dan juga masih tegas mendukung Prabowo Subianto untuk maju sebagai capresnya. Jadi pertanyaannya masih tinggal di nama bakal calon wakil presiden yang akan mendukung Prabowo Subianto nanti. Kita tunggu bersama bagaimana kemudian jalannya Rapimnas Partai Golkar besok, Audrey. Begitu sangat dinanti jelangnya besok rapat pimpinan nasional dari Partai Golkar untuk menentukan cawapres pilihan Partai Golkar. Terima kasih dari DPP Golkar, Asri Gunawan melaporkan.